Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada yang terhormat Ketua DKM Al-Ihsan, Dr. Nasrul, spesialis bedah digestif. Kemudian juga yang kami hormati para pengurus DKM Al-Ihsan, kemudian juga para kesepuhan, para ulama, para asatiz, kemudian juga bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang pada pagi hari ini dirahmati Allah setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita bersyukur pada Allah hari ini kita masih diberikan kesempatan mendapatkan nikmat iman, nikmat sehat ya pada subuh kali ini. Alhamdulillah. Dan nikmat-nikmat yang lain yang kita tidak bisa menghitungnya, banyak sekali kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang taat melaksanakan perintah-perintah Allah dan kemudian menjadikan Rasulullah sebagai suri toladan yang terbaik bagi kita. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kami atas nama pimpinan Rumah Sakit Sari Asih Ciledug menyampaikan terima kasih kepada DKM yang telah Dr. Nasrul yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bersilaturahim dengan Bapak Ibu semuanya pada subuh yang diberkahi ini, untuk kemudian kami ingin mensosialisasikan atau juga membahas soal pelayanan kesehatan sesuai dengan syariat Islam, yang kemudian kami Rumah Sakit Sari Asih Ciledug adalah sebagai rumah sakit syariah yang barangkali Bapak Ibu semuanya banyak yang belum mengetahuinya. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih karena kami diberi kesempatan untuk menyampaikan perkenalannya tentang rumah sakit syariah itu yang seperti apa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita mengetahui bahwa untuk zaman saat ini, kita alhamdulillah di Indonesia sudah banyak lembaga-lembaga syariah yang memang di dalam pelaksanaannya menggunakan syariah Islam sebagai dasar pelaksanaan operasionalnya ya. Kalau ada bank konvensional biasa, ada bank syariah ya. Kemudian ada asuransi juga, asuransi biasa, ada asuransi syariah. Bahkan hotel juga ada hotel syariah dan banyak lagi ya. Semua lembaga-lembaga keuangan itu menggunakan kata syariah. Termasuk di dalamnya juga ada wisata halal ya, ada juga rumah sakit syariah ya. Nah, rumah sakit syariah ini barangkali walaupun kami rumah sakit swasta, tetapi sama seperti misalnya ada bank swasta, kemudian
melakukan sertifikasi syariah, maka menjadi bank syariah, ya. Seperti misalnya BCA, ada BCA biasa, ada BCA syariah. Dapat izin dari Majelis Ulama Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Begitu juga dengan rumah sakit syariah. Kita sudah mendapatkan sertifikat, ya, sebagai rumah sakit syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sejak 8 tahun yang lalu, ya, sudah menjadi rumah sakit syariah sampai hingga hari ini. Nah, barangkali Bapak Ibu banyak yang belum mengetahuinya, oleh karena itu pada kesempatan ini kami akan menyampaikan apa itu rumah sakit syariah dan bagaimana pelaksanaannya, ya. Bagaimana bedanya apa dengan rumah sakit biasa, ya, rumah sakit konvensional biasa. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana disampaikan di dalam Al-Qur'an surat Jasiyah ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atim minnal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Quran surat Al-Jasiyah ayat 18. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa kesehatan adalah nikmat Allah yang terbesar. Setelah nikmat iman Islam, itu adalah nikmat sehat, ya. Bukan nikmat harta dulu, tetapi nikmat sehat dulu. Karena memang sehat itu lebih utama, ya. Apalah artinya harta yang banyak kalau kita sakit, ya. Apalagi sakitnya sakit yang berat, yang kemudian tidak boleh memakan banyak makanan, ya. Kemudian hidupnya juga terbatas, maka kekayaannya tidak dapat dinikmati. Tetapi kalau kita dengan sehat, walaupun hidup sederhana, ya, kita insya Allah bisa lebih bahagia dan dapat melaksanakan juga salah satu daripada nikmat sehat adalah melaksanakan ibadah kepada Allah, ya. Tentu Bapak Ibu kalau sakit pagi ini tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid ini, ya. Mungkin di rumah saja sambil tiduran, ya. Atau kemudian juga untuk yang puasa juga tidak bisa melaksanakan puasa bagi yang sakit, ya. Atau juga bagi yang sakit yang berat, ya, juga tidak dapat melaksanakan ibadah haji. Kalaupun melaksanakan ibadah haji kan ada pemeriksaan dulu dari dokter apakah ini bisa dilaksanakan atau tidak dan sebagainya. Jadi memang kesehatan adalah juga modal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga modal kita untuk mencari nafkah, ya Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan bahwa salullahul afwa wal afiyata fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yakin khairam minal afiyah. Mintalah kepada Allah pengampunan dan kesehatan, karena seorang di antara kalian tidaklah diberi sesuatu yang lebih baik setelah iman adalah kesehatan. Hadis riwayat At-Tirmidzi, ya. Ini ada hadisnya, Rasulullah mengatakan nikmat sehat adalah nikmat yang terbesar, yang utama setelah nikmat iman Islam adalah nikmat sehat, Bapak Ibu sekalian, ya. Baik, apakah itu rumah sakit syariah, ya? Sebelum kita bahas rumah sakit syariah, apa ciri-cirinya, apa syarat-syaratnya dan sebagainya, dan bagaimana pelaksanaannya pada saat melayani pasien, begitu. Maka sebaiknya kita bahas dulu tentang bagaimana sikap kita kalau kita sebagai seorang muslim kalau kita dalam keadaan sakit, ya.
kalau kita dalam keadaan sakit, kita bahas ya yang pertama bahwa sakit adalah kondisi terganggunya fungsi normal sistem biologis tubuh. Ya, oleh berbagai sebab seperti karena infeksi, kecelakaan, keganasan ya, menurunnya sistem imunitas tubuh dan lain-lain. Tetapi hakikatnya dalam Islam sakit merupakan yang pertama adalah menguji keimanan. Ya Bapak Ibu sekalian, sakit adalah menguji keimanan kita. Ya, ujian terhadap kita, cobaan dari Allah kepada kita. Sebagaimana Rasulullah kan sampaikan di dalam sebuah hadis, dan sesungguhnya bila Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, dicobanya dengan berbagai cobaan. Siapa yang ridho menerimanya, maka dia akan memperoleh keridhaan Allah. Dan barang siapa yang murka, tidak ridho, dia akan memperoleh kemurkaan Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Di sini juga ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa lanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirish shabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa ya, di dalam hal ini sakit dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 115. Jadi sakit adalah cobaan. Yang kedua, kalau kita sakit Bapak Ibu sekalian, sakit dapat menghapus dosa. Di dalam ajaran Islam, sakit dapat menghapus dosa. Di dalam hadis Rasulullah menyampaikan, tidaklah seorang mukmin tertimpa penyakit dan selainnya, melainkan Allah hapuskan dengannya dosanya, sebagaimana pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Jadi bahwa kalau kita sakit dan kemudian kita sabar, ya, menerima ini sebagai cobaan dari Allah, maka akan bergugurlah dosa-dosa kita, Bapak Ibu sekalian. Itu di dalam ajaran Islam. Ya. Kemudian yang ketiga, mengingatkan bahwa manusia adalah makhluk yang lemah. Jadi kalau kita sakit itu, Allah ingin menunjukkan bahwa kita ini manusia adalah makhluk yang lemah. Dikasih sedikit penyakit saja, ya, kita sudah repotnya dibuatnya ya. Yang tadinya bisa bekerja nggak bisa, yang tadinya bisa berdiri ya nggak bisa, tiduran saja ya. Yang tadinya bisa enak makan jadi nggak enak makan ya, dan seterusnya ya. Sebagaimana Allah katakan di dalam hadis Rasulullah mengatakan, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifa. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan sakit kecuali juga menurunkan obatnya. Kemudian di dalam Al-Qur'an Allah juga katakan, wa idza maridtu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku, ya. Jadi Allah itu di dalam Quran yang lain juga mengatakan, di dalam hadis yang lain, bahwa Allah di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan setiap penyakit pasti ada obatnya. Apabila obatnya itu digunakan untuk mengobatinya, maka dapat memperoleh kesembuhan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Jadi di sini bahwa kalau kita sedang sakit, maka untuk mengingatkan manusia bahwa manusia itu makhluk yang lemah. Allah yang menciptakan penyakit dan Allah juga yang menciptakan obatnya. Ya, ada yang sudah ketemu obatnya, ada yang belum ketemu, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi seperti sekarang ini ada obat kanker itu belum ketemu ya. Kemarin ini misalnya obat untuk penyakit penyakit menular kemarin itu juga belum ada obatnya ya. Nah kemudian
Yang ketiga, itu yang 3 macam ya. Berarti itu saja 3 hal yang merupakan sikap kita bagaimana kita dalam menghadapi sakit ya. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan dengan pengertian rumah sakit syariah. Ya. Jadi rumah sakit syariah menurut Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia atau MUKISI, Pak, atau Asosiasi Rumah Sakit Islam Seluruh Indonesia. Ini, Pak, ada Bapak Ibu sekalian, ada organisasinya. Itu membuat definisi adalah rumah sakit yang seluruh aktivitasnya berdasarkan maqasid syariah Islamiyah. Jadi berdasarkan syariah Islam, ya. Jadi sesuai dengan konsep maqasid syariah menurut Imam Syatibi, yaitu pertama adalah memelihara agama, hifdzuddin. Yang kedua, pengertian syariah adalah memelihara jiwa, hifdzun nafs. Kemudian yang ketiga adalah memelihara keturunan, hifdzun nasl. Dan yang keempat, memelihara akal, hifdzul akal. Dan yang kelima adalah memelihara harta, hifdzul mal. Nah, itu yang dimaksud dengan rumah sakit syariah. Kemudian, apa kelebihan rumah sakit syariah dibandingkan dengan rumah sakit yang lainnya? Yang pertama adalah jaminan gizi halal. Jadi kalau Bapak Ibu dirawat di rumah sakit, ya, Ibu harus menyadari, Bapak Ibu sekalian, makanan yang dimakan sehari-hari kan dikasih makan oleh rumah sakit. Pagi kasih sarapan, siang dikasih juga makan siang, ya. Kalau kita dirawat ya Bu ya, Bapak Ibu sekalian, malam dikasih makan malam. Itu Ibu yakin makanannya halal, Bapak Ibu sekalian? Kalau Ibu, Bapak Ibu ya dirawat di rumah sakit yang kemudian pemiliknya tidak ngerti tentang makanan halal, ya, yang masak juga mungkin non-Muslim, ya, apa Bapak Ibu yakin makanan yang disajikan itu halal? Kan belum tentu. Bisa jadi dicampur-campur, kita kan nggak ngerti, ya. Kalaupun daging ayam, itu ayamnya dipotong atau dengan berdasarkan syariat Islam pakai basmalah atau cuman dibanting doang gitu ya, atau lehernya dimatikan tidak sesuai dengan syariat Islam, ya. Itu kan walaupun dagingnya ayam tapi tetap jadi haram karena perlakuannya untuk menyajikan ayam itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena salah satu kehalalan itu disyaratkan di dalam ajaran Islam adalah binatang yang disembelih bukan karena Allah itu jadi haram. Ya. Tetapi yang halal adalah binatang yang disembelih karena Allah. Ya, pakai bismillah. Ada cara-caranya memotongnya, tidak boleh menyakiti hewan. Jadi harus dengan pisau yang tajam. Ya seperti Bapak Ibu menyaksikan kita memotong sapi pada saat kurban kan ya. Itu ada syarat-syaratnya, tidak boleh sembarangan. Jadi kalau Bapak Ibu dirawat di rumah sakit non-muslim, ya misalnya, terus dikasih makan, Bapak Ibu yakin itu makanannya halal? Ya, belum tentu, ya. Belum tentu, ya, wallahu alam. Jadi kemungkinan kalau sudah seperti itu, subhat, masuknya adalah subhat. Dan Allah katakan, Rasulullah katakan setiap subhat itu harus dijauhi. Kalau bisa jangan dikonsumsi. Kecuali apa Bu? Kecuali makanannya ikan ya. Ikan boleh dimakan nggak Bu? Harus disembelih nggak? Tidak harus disembelih. Makanya saya sendiri nih kalau misalnya pergi ke daerah non-muslim ya, kemudian restorannya misalnya, mohon maaf ke Bali ya, Bali restorannya kan kebanyakan yang menjual adalah non-muslim ya. Waduh, makan apa nih? Makan ayam,
takut disembelihnya sembarangan, kan begitu. Makan ini, makan itu takut mengandung bahan yang tidak halal. Nah, udah milih aja udah udang misalnya ya. Kemudian cumi kan begitu. Kan nggak usah disembelih. Ikan ya, ikan gurame misalnya nggak usah disembelih, Bu ya. Walaupun nggak tahu dicampurnya dengan apa ya, Bu ya. Ya, paling tidak itu dan kemudian kita ucapkan bismillah ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, di rumah sakit syariah, Bu, dapur kita, dapurnya rumah sakit itu ya, kitchennya itu harus disyaratkan oleh MUI bersertifikat halal. Jadi kalaupun di rumah sakit juga ada restoran ya, ada rumah makan ya, itu juga disyaratkan harus bersertifikat halal. Jadi jangan sembarangan Bapak Ibu sekalian. Kalau mau dirawat di rumah sakit ya karena sakit. Jangan-jangan malah bukannya tambah kita diampuni dosa-dosanya malah nambah dosa ya. Memakan makanan yang haram. Kemudian yang kedua, menyediakan tempat ibadah yang cukup. Ya. Jadi kalau di rumah sakit lain, coba Bu, rumah sakitnya besar. Masya Allah. Apa di mall ya? Mallnya besar ya, tapi Masya Allah tuh musolanya kecil, kotor ya. Kemudian ada di basement begitu ya. Masya Allah. Nggak cukup sholat maghrib bergantian 10 orang, 10 orang, 10 orang. Padahal pengunjungnya rumah sakit itu ratusan. Ya, sampai Isya nggak selesai itu Pak gantian sholat maghrib. Kan begitu. Nah, kalau rumah sakit syariah itu harus cukup. Makanya di rumah sakit kami setiap lantai ada musolanya. Kalau di cabang lain, Bapak Ibu sekalian, kita sudah punya masjid. Ya, rumah sakit Karawaci, masjidnya gaya Madinah, ya, gaya Eropa, gaya Kemudian yang di Serang gaya Madinah, ya, ada masjidnya, rumah sakit Syariah Asi Serang. Rumah sakit Syariah Asi Ciputat itu gaya modern masjidnya ya. Dan semua rumah sakit yang lain sebagian besar sudah punya masjid. Kecuali Ciledug nggak ada tanahnya, Bu. Jadi kita baru ada musola yang cukup, tapi tiap lantai sudah ada musolanya. Jadi kalau maghrib itu kemudian semua pasien yang sedang menunggu di poliklinik bisa langsung semuanya sholat. Ya, tidak harus berkali-kali sampai Isya selesai. Sampai maghrib selesai nggak sempat melaksanakan sholat maghrib ya. Kemudian yang ketiga adalah penjagaan aurat. Insya Allah penjagaan aurat pasien baik. Masa perawatan, aurat ini Bu. Jadi kita untuk pakaian pasiennya itu disediakan pakaian yang sesuai dengan syariah ya. Kalau untuk ibu-ibu. Jadi ini hanya untuk pasien muslim dan muslimah Bu. Bukan untuk pasien non-muslim. Pasien non-muslim ya nggak usah dikerudungin, Bu. Kalau yang muslimah disediakan jilbabnya. Tapi kalau ibu-ibunya juga udah disediakan nggak mau pakai ya sudah, nggak apa-apa. Kan begitu. Namanya juga kita hanya mengingatkan dan hanya menyediakan ya pakaian untuk pasien itu pakaian muslimah ya. Kemudian masa perawatan ya selama masa perawatan ataupun masa gawat darurat. Bahkan ibu-ibu sekalian bisa bertanya kepada Dokter Nasrul ya di OKA itu. Kita bagi pasien yang dioperasi pun dijaga auratnya ya. Kan kebanyakan Bu kalau di rumah sakit lain kalau Bapak Ibu tahu ya, setelah dibius orangnya udah nggak sadar ibu-ibu nih dibuka bajunya breng aja begitu. Auratnya kemana-mana Bu. Yang operasi dokternya laki-laki gitu ya. Baru kemudian dipakai lapisan-lapisan pakaian steril. Tapi dibuka dulu telanjang bulat. Ya, kalau kita enggak Bu. Ya, di sini tetap aurat terjaga selama operasi. Ya, bahkan ibu-ibu sekalian kita kalau melahirkan ya dioperasi oleh dokter kandungan itu sebagian besar dokter kita adalah perempuan, ya. Dari 4 dokter spesialis kebidanan, yang 3 perempuan, ya. Kemudian jaminan penjagaan akidah dan ibadah bagi pasien muslim.
Ya, Bu, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita itu selalu mengingatkan sholat setiap kali waktu sholat bagi pasien-pasien muslim muslimah kita yang sedang dirawat. Bapak Ibu sudah waktunya sholat zuhur. Apakah perlu bantuan untuk wudhunya? Diwudhukan ya oleh perawat, udah diajarkan semua perawat kita. Kemudian kalau nggak boleh sama dokter nggak boleh kena air. Oh ya udah kalau gitu apakah mau tayamum? Kami sudah punya ya. Sudah ada tayamum pad. Jadi kotak begitu Bu isinya debu apa namanya yang sudah bersih ya, yang sudah steril ya. Apa namanya untuk tanah yang sudah steril untuk bisa tayamum. Kemudian sholatnya juga dibantu ya Bu ya. Nggak bisa berdiri, boleh sambil duduk. Nggak bisa duduk, boleh sambil berbaring. Itu ada dibantu oleh petugas. Kalau nggak bisa berbaring juga pakai isyarat sholatnya ya. Kalau kemudian nggak sadar, ya nggak perlu sholat. Kalau meninggal, ya disolatkan ya Ibu Bapak sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, menurut penelitian, ini syuruk jam berapa ya Bapak Ibu sekalian? Ya? Jam 6, baik. Ada waktu 15 menit lagi ya. Jadi kita sampai syuruk. Menurut penelitian, 80% pasien yang dirawat muslim-muslimah itu nggak sholat. Katanya Allah juga maklum, oh lagi sakit kok disuruh sholat, ya pakai diinfus, pakai kateter, segala macam. Itu padahal kata para ulama di Majelis Ulama Indonesia tetap harus sholat ya, tetap harus sholat ya, kecuali tadi sudah koma ya, udah nggak sadar ya, nggak bisa sholat kan, nggak sadar memang nggak perlu sholat, atau ibu-ibu sedang berhalangan ya nggak perlu sholat ya, atau anak kecil yang belum balik ya itu juga tidak perlu sholat. Selanjutnya perbedaan rumah sakit syariah dengan rumah sakit lain, bimbingan sakaratul maut Bu tadi ya, menjaga agama ya. Jadi bagi pasien-pasien yang sudah berat ya, sudah sudah tahap terminal, tahap akhir, itu biasanya nggak bisa ditolong walaupun sudah di ICU, tetap akhirnya kemudian pasien masuk dalam sakaratul maut ya. Itu kita pastikan di rumah sakit syariah, di rumah sakit syariah Asih Ciledug ya, itu ditalkinkan Bu, sudah pasti ditalkinkan. Kalau Bapak Ibu dirawat di ICU rumah sakit lain, itu biasanya keluarganya nggak boleh masuk ya. Pada saat kritis ya, keluarga kita di ICU itu keluarganya nggak boleh masuk. Karena memang hampir semua standar rumah sakit seluruh dunia memang kalau di ICU nggak boleh ditunggu kan begitu Bu Bapak ya. Tapi di rumah sakit kami, di rumah sakit syariah, kalau dia dalam keadaan kritis pasiennya, keluarganya boleh masuk bergantian untuk membacakan Al-Quran ya, mendampingi ya. Kemudian pada saat sakaratul maut boleh kemudian keluarganya sudah malah diwajibkan ikut untuk mentalkinkan. Karena yang utama mentalkinkan adalah orang yang dikenal suaranya oleh pasien tersebut yang dalam keadaan sakaratul maut ya. Kalau bisa misalnya istrinya atau anaknya ya, atau saudaranya. Tapi kalaupun tidak ada orang, tidak ada keluarganya yang menunggu lagi pada pulang misalnya, kemudian sakaratul maut, maka yang membantu membimbing untuk talqin adalah dokternya ya, kemudian juga perawatnya itu mentalkinkan, dipastikan supaya pada saat meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, yaitu mengucapkan la ilaha illallah ya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kalau di rumah sakit lain boro-boro ya, apalagi non muslim ya, dokternya perawatnya non muslim ya, gimana ya, mau membimbing apa begitu ya. Jangan-jangan malah membimbingnya yang enggak gitu ya, menurut agama mereka seperti itu. Gitu. Itu juga banyak terjadi ya, banyak terjadi orang yang kemudian dirawat di rumah sakit keagamaan bukan agama Islam begitu, maka pada saat meninggalnya ya dilihatkanlah
salib misalnya dan sebagainya ya, dan kata doa-doa menurut versi mereka ya. Naudzubillah min dzalik ya, jangan sampai kita malah su'ul khotimah ya. Kemudian pemasangan kateter sesuai gender, Bu. Jadi memang laki perempuan belum bisa sampai di Arab Saudi pun semua pasien perempuan diperiksa atau dirawat oleh dokter dan perawat perempuan. Yang laki-laki, pasien laki-laki oleh dokter dan perawat laki-laki. Itu masih sulit di seluruh dunia karena ngaturnya sulit ya, sehingga masih walaupun tetap diupayakan ya, tetapi sekarang ini masih kadang-kadang masih campur ya. Gitu. Misalnya perawat tuh kebanyakan perempuan, Bu. Jarang ya laki-laki ya sekolah perawat itu ya. Dokter juga ada yang laki-laki, ada yang perempuan ya. Misalnya kita punya dokter paru-paru dua-duanya, atau dokter ada, kalau dokter paru ada laki ada perempuan. Ada dokter yang laki semua atau perempuan semua gitu, Dok. Bapak Ibu sekalian. Jadi yang sudah dipastikan kata para ulama adalah paling tidak pada saat masang kateter. Masang kateter itu kan di farjinya ya, itu harus oleh yang satu gender, petugas. Kalau pasiennya perempuan oleh perempuan, yang laki oleh laki-laki. Begitu juga pasang EKG, Bu. EKG kan di sini pasang kabel-kabel gitu ya, Bu ya. Untuk rekam jantung. Itu dipastikan kalau perempuan oleh perawat perempuan, kalau laki-laki oleh perawat laki-laki ya. Paling tidak, Bu, perempuan. Kalau pasiennya perempuan harus oleh perempuan. Kalau pasien laki-laki, karena ini bukan aurat ya, bagi laki-laki kan dada bukan aurat ya, Bu ya. Itu juga kadang-kadang ya kalau petugasnya lagi tidak ada yang laki-laki oleh perawat perempuan. Tetapi untuk pasien perempuan wajib kalau pasang kateter dengan pasang kemudian EKG itu oleh petugas perempuan ya, Bu ya. Kemudian pendampingan tayamum pasien tadi udah, pendampingan sholat pasien, bimbingan rohani pasien oleh ustadz yang setiap hari keliling. Ada ustadz ya untuk pasien laki-laki, ustadznya laki-laki, untuk pasien perempuan, ustadznya perempuan, membimbing rohani pasien ya, dan juga mendoakan pasien ya. Kemudian kita setiap shift ya, dari pagi ke sore, sore ke malam, itu juga ada doa bersama dipimpin oleh perawatnya ya, Bu ya, Bapak. Kalau yang udah pernah dirawat mungkin merasakan itu ya di Rumah Sakit Syariah Asih Ciledug ya. Terus didoakan ya. Kemudian edukasi fikih ibu hamil dan menyusui. Nah, ini implementasi pelayanan syariah ini juga petugas rumah sakit berdoa sebelum bekerja dan tindakan ya. Kemudian jilbab pasien muslimah itu contohnya ya, Bu ya. Edukasi pemakaian hijab kepada pasien. Kemudian ini perpustakaan dan edukasi materi Islami. Kemudian kaligrafi di lingkungan rumah sakit. Begitu juga kalau ada audio line itu kan kita memperdengarkannya bacaan Al-Quran ya. Kemudian juga salawatan ya, atau musik-musik yang Islami ya, seperti itu. Kemudian jadwal operasi Bapak Ibu sekalian, kalau yang elektif itu tidak sito ya, tidak harus segera operasi, itu tidak boleh bertentangan atau bentrok dengan waktu sholat. Begini Bapak Ibu sekalian, banyak rumah sakit lain itu misalnya gini, Bapak Ibu mau dioperasi, misalnya bapak-bapak ya dioperasi, misalnya operasi bedah saraf, otaknya itu kan lama tuh, Bu ya. Dari sebelum maghrib dimulai, selesai ba'da isya ya. Akhirnya dokternya nggak sholat maghrib ya, pasiennya nggak sholat maghrib, perawatnya juga nggak sholat maghrib. Maka kita nggak boleh seperti itu. Jadi mendingan sholat maghrib dulu ya, semuanya, baru kemudian operasi. Kalau isya kan panjang waktunya Bapak Ibu sekalian. Jadi jadwal operasi tidak bentrok dengan, tidak terbentur dengan waktu sholat. Nah, ini implementasi pelayanan rumah sakit syariah ya. Terpasang tirai di setiap tempat tidur pasien rawat inap dan IGD, menjaga aurat. Satu kamar untuk satu gender pasien kecuali pasien anak. Kemudian ini perlengkapan sholat dan tayamum ped di setiap ruang perawatan.
ada lengkap semuanya ya Bu ya. Kemudian penutup aurat saat pengambilan sampel darah di laboratorium. Nah, kemudian pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah dari DSN MUI. Jadi ada setiap bulan kita dikontrol ya, diawasi oleh Dewan Syariah Nasional dari Majelis Ulama Indonesia ya. DPS, Dewan Pengawas Syariah Bu ya. Ini training dan pengajian rutin karyawan. Jadi karyawan diwajibkan ikut pengajian Bu, pembinaan agama, akhlak ya, akidah, semua karyawan diwajibkan untuk ikut ngaji ya. Nah, barangkali itu, kemudian ini dalil-dalilnya sedikit lagi. Bahwa semua itu atas ada dalilnya ya. Ini yang pertama adalah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kita suruh jangan sampai kita sakit tapi nggak sholat. Ya gimana mau sembuh ya. Kita berdoa, ya Allah sembuhkanlah penyakitku tapi nggak sholat ya. Allah menyuruh kita untuk sabar dan sholat sebagai penolong kita ya kalau kita mendapatkan musibah. Kemudian ini wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin ya. Dan kami turunkan Al-Qur'an sesuatu yang menjadi obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Nah, jadi kita kan terus ya bacakan Al-Qur'an ya melalui audio ya. Kemudian disediakan Al-Qur'an di setiap ruang perawatan Bu. Supaya apa? Bisa untuk mempercepat penyembuhan penyakit kita. Selain obat dari dokter, tetapi juga membaca Al-Quran ya. Kemudian, wahai manusia, ya di dalam surat Al-Baqarah ini, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, yang bergizi ya. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Makanan yang halal. Jadi kita disediakan di rumah sakit makanan yang halal. Kemudian di dalam ayat yang lain, berdoalah kepadaku dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran surat Ghafir ayat 60. Jadi kita diupayakan terus berdoa. Jadi selain diobati ya, dikasih obat dari dokter, dioperasi, diikhtiarkan, tetapi juga kita jangan lupa berdoa ya. Dan kemudian baca Quran, kemudian makan makanan yang halal ya, Bapak Ibu sekalian. Itu barangkali alhamdulillah ada waktu 5 menit nih sebelum kita masuk kita selesai ya. Barangkali kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh izin ya dari panitia nih. Kalau ada silakan Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan? Silakan. Pak Kiai ini. Waalaikumsalam. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik Pak Kiai. Jadi memang tadi saya sampaikan ya, dan apabila aku sakit dialah yang menyembuhkanku. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Bukan dokter, bukan perawat, bukan rumah sakit yang menyembuhkan, tapi Allah. Tetapi tetap kita harus ikhtiar. Sama seperti kita mencari rizki. Yang memberikan rizki kepada kita siapa Bu?
kita, pengusaha, atau siapa? Bukan. Allah yang memberikan rizki kepada kita, kan begitu. Tapi apa kita diem aja, nggak dagang, nggak kerja, nggak apa, cari nafkah, kan tetap ikhtiar, ya Bu ya. Sama ini juga. Yang menyembuhkan penyakit adalah Allah. Tapi Allah minta kepada kita untuk ikhtiar ya dengan obat. Tadi ya, Nabi mengatakan setiap penyakit ada obatnya, ya. Barangkali itu. Makasih. Barangkali ada lagi yang lain? Silakan Bapak Ibu sekalian dimanfaatkan. Jadi ini untuk memperkenalkan ya bahwa jadi untuk saat ini Bapak Ibu sekalian di Indonesia rumah sakit syariah itu sambil ini ya kalau ada yang mau nanya silakan langsung acung aja ya Bapak Ibu sekalian. Di Indonesia itu ada sekitar 50 rumah sakit syariah. Memang baru nih karena 8 tahun yang lalu ya sudah ditetapkan oleh DSN MUI ada yang namanya rumah sakit syariah. Itu di seluruh Indonesia baru ada 50. Di Tangerang ini cuma ada Syariasi, Bu. Syariasi aja. Ya, di Jakarta cuma ada 2 ya paling tidak yang saya tahu tuh, rumah sakit haji dan rumah sakit rumah sakit Yarsi itu udah syariah ya. Kalau rumah sakit Muhammadiyah itu merasa memang tidak ikut sertifikasi rumah sakit syariah, tapi mereka sudah punya standar sendiri ya, seperti di Taman Puring ya, di Cempaka Putih itu mereka menyatakan kami sudah punya standar sendiri untuk pelaksanaan syariah. Begitu Bapak Ibu sekalian. Kalau yang dimaksud ini yang 50 itu adalah yang melalui Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi jangan salah ya Bu ya. Jadi banyak rumah sakit kita harus hati-hati memilihnya ya. Bapak Ibu sekalian, silakan ada lagi sebelum kita tutup. Ada pertanyaan atau penjelasan? Silakan. Dan tentu Bapak Ibu sekalian, kita juga tetap profesional ya rumah sakitnya walaupun karena disyaratkan kalau mau sertifikasi rumah sakit syariah itu syaratnya harus sudah terakreditasi oleh negara ya, oleh Kemenkes yaitu akreditasi rumah sakit. Mutunya harus baik ya, dokternya kita alhamdulillah ya dokter-dokter senior ya lengkap di Syariasi itu. Kemudian juga kita melalui standar-standar akreditasi yang sangat ketat, mutunya kita jaga ya. Peralatan juga cukup lengkap kita, peralatan medisnya ya. Dan kemudian kebersihannya juga insya Allah Bu. Karena dulu katanya kalau rumah sakit Islam tuh biasanya kotor katanya gitu ya. Sekarang kan enggak, karena disyaratkan harus sudah lulus akreditasi nasional ya. Dan kita sebelum akreditasi pun pemiliknya pengen rumah sakitnya sangat bersih ya. Bahkan coba aja Bapak Ibu lihat ya. Sampai toiletnya itu yang diperiksa oleh pemilik rumah sakit ya. Itu setiap setiap pekan itu keliling untuk melihat kebersihan ya, dipastikan rumah sakitnya bersih, insya Allah Bu. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada lagi yang bertanya, barangkali demikian yang bisa kami sampaikan. Tepat jam 6 nih. Kalau di jamnya masjid masih ada 5 menit lagi. Syuruknya jam berapa? Udah datang belum? Sudah ya? Sebentar lagi. Masih ada? Sudah cukup? Sudah cukup ya Bapak Ibu sekalian. Demikian yang bisa kami sampaikan. Penjelasan kami tentang rumah sakit syariah. Insya Allah rumah sakit syariah ini selain tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kiai, kesimpulannya ya, selain kita berkualitas secara medis ya, kemudian juga kita memakai syariat Islam ya, mendoakan, kemudian menjaga khalwat dan kemudian juga ini Bu, Bapak Ibu sekalian, kita tidak campur aduk. Jadi pernah ada ini satu contoh ya Bapak Ibu sekalian. Ada pasien mahasiswi Bu ya. Kemudian dirawat di kelas VIP. Sakitnya nggak begitu berat ya, DBD ringan lah begitu ya, demam berdarah tapi dicegah supaya jangan berat ya.
dirawat, kemudian yang ditanya sama petugas kita yang akan mendampingi, menunggu pasien siapa? Terus ada laki-laki bilang saya, Anda siapa? Keluarganya bukan, pacarnya, begitu ya. Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau kita di ruang VIP kan cuma satu pasiennya ya. Kalaupun ada perawat datang itu, walaupun nggak boleh dikunci, tetap kan jarang datangnya. Kalau malam-malam, ya mereka berduaan, bukan muhrimnya. Nah kita nggak boleh Bu, Bapak ya, nggak boleh. Kalau ada seorang gadis ya dirawat, ya ditunggu oleh pacarnya, berduaan saja. Itu kan khalwat namanya ya. Nah maka silakan keluarganya. Enggak, ini jauh dari Sumatera katanya keluarganya nggak ada. Ya udah kalau gitu teman perempuannya begitu. Jadi boleh yang menunggu teman perempuannya ya, seperti itu. Kalaupun ada laki-laki ya bertiga, berempat begitu ya. Barangkali bertiga lah atau berdua bertiga, tetapi yang dianjurkan adalah teman perempuannya. Pokoknya yang muhrim atau yang sesama gendernya. Itu sebagai salah satu contoh juga di rumah sakit syariah. Insya Allah kita akan melaksanakan semua ketaatan kita kepada Allah dan tentu supaya Allah nggak marah ya. Supaya kita taat pada Allah dan Allah yang akan menyembuhkan penyakit kita insya Allah. Tadi sudah disampaikan Pak Kiai, walaupun kita usaha tetap yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Wa huwa maritu wa huwa yashfin. Demikian kesimpulan daripada apa yang kami sampaikan tentang rumah sakit Syariah sebagai rumah sakit syariah. Namanya juga mirip Bu ya. Walaupun nggak ada Islamnya, tapi rumah sakit syariah sih, kan begitu ya, syariah juga. Bapak Ibu sekalian dipleset-plesetin rumah sakit syariah sih. Nah, udah syuruk ya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kesalahan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.